Saya Aulia Bunga Adjarisa dengan NIM 220421797. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PJBL saya untuk memenuhi tugas berlaku organisasi. Yang mana dosen pengampunya adalah Prof. Audrey dan Bu Intan. Tugas PJBL saya berjudul Persepsi Karyawan Terhadap Keadilan dan Transparansi dalam Penggunaan Kekuasaan Sah di Organisasi, studi kasusnya pada Organisasi Persatuan Mahasiswa Kecamatan Muka. Baiklah, yang pendahuluannya adalah di era globalisasi, persaingan yang semakin ketat, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis dan inovasi teknologi, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah persepsi karyawan terhadap keadilan dan transparansi dalam penggunaan kekuasaan oleh manajemen. Keadilan dan transparansi bukan hanya sekedar nilai normal, tetapi juga faktor penting yang mempengaruhi motivasi kerja dan loyalitas karyawan. Keadilan organisasi mencakup tiga dimensi utama, yaitu keadilan distribusi, keadilan prosedural, dan keadilan internasional. Keadilan distribusi berkaitan dengan persepsi karyawan terhadap distribusi hasil seperti gaji dan promosi. Keadilan prosedural mencakup proses prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan penting. Sementara keadilan interaksional berhubungan dengan cara karyawan diperlakukan dalam interaksi sehari-hari. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dalam mempengaruhi persepsi karyawan terhadap keadilan secara keseluruhan. Transparansi dalam penggunaan kekuasaan manajerial adalah faktor lain yang tidak kalah penting. Transparansi mencerminkan sejauh mana manajemen terbuka dalam komunikasi mengenai kebijakan, prosedur, dan keputusan yang dibuat. Selanjutnya adalah konsep politik dalam organisasi terhadap keadilan dan transparansi dalam penggunaan kekuasaan sah di organisasi. Yang pertama yaitu teori kekuasaan, yang mana kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Studi tentang kekuasaan dan pengaruh sangat penting untuk dipahami bagaimana organisasi melakukan aktivitasnya sangat memungkinkan untuk melibatkan kekuasaan atau power dalam setiap interaksi dan hubungan sosial pada organisasi. Yang kedua adalah kekuasaan politik, yang mana kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang yang dipengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan biasa identik dengan politik. Politik sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Yang ketiga adalah dalam organisasi. Politik dalam organisasi, yaitu politik merupakan suatu rangkaian atau asas atau prinsip, keadaan dan jalan, cara, serta alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan itu. Politik dalam pengertian ini adalah tempat keseluruhan individu atau kelompok bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya. Yang keempat adalah keadilan dalam organisasi, yang mana keadilan organisasi merupakan persyaratan evaluasi kinerja yang baik untuk menciptakan pengaruh positif terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi, pindah kerja, konflik, dan sebagainya. Menurut Wirawan, keadilan organisasi adalah persepsi pegawai mengenai perilaku etikal dan moral dari para manajer organisasi dalam mengambil keputusan. Gibson dan Dowley, Evansivis dan Konopaske mendefinisikan keadilan organisasional sebagai satu tingkat di mana seorang individu merasa diperlakukan sama di organisasi tempat dia bekerja. Yang terakhir adalah transparansi dalam penggunaan kekuasaan, yang mana transparansi mengeksplisitkan suatu relasi dengan aspek komunikasi. Berkaitan dengan ini, oleh Hoyce 1985 dan Nasman 1995 disebut komunikasi pemerintah. Gaber 1992 disebut komunikasi sektor publik. Garnet 1997 disebut komunikasi administrasi. West 2002 disebut informasi publik. Lee 2008 disebut public relation pemerintah. Selanjutnya yaitu keadilan dalam penggunaan kekuasaan oleh pemimpin organisasi. Keadilan berasal dari kata adil dari bahasa Arab al-adil yang berarti lurus dalam jiwa, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, berhukum dengan kebenaran, tidak lazim, seimbang, serta dan sebagaimananya. Setara dan sebagaimananya. Dalam bahasa Indonesia, keadilan adalah sifat tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Secara etimologis, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Konsep keadilan sosial atau social justice berbeda dari ide keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan individual, dan sebagainya. Keadilan organisasi merupakan
Persyaratan evaluasi kerja yang baik untuk menciptakan pengaruh positif terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi, pindah kerja, konflik, dan sebagainya. Menurut Wirawan, keadilan organisasi adalah persepsi pegawai mengenai perilaku etikal dan moral dari para pelajar, manajer organisasi dalam mengenai keputusan Gibson, Denley, Invensif, dan Konopaske mendefinisikan keadilan organisasi sebagai suatu tingkat di mana seorang individu merasa diperlakukan sama di organisasi tempat dia bekerja. Definisi lain mengatakan bahwa keadilan organisasional adalah persepsi adil dari seorang terhadap keputusan yang diambil oleh atasannya. Transparansi dalam penggunaan kekuasaan dalam perilaku organisasi, yang mana transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Transparansi dibangun dari atas dasar atau informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang mempengaruhi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Strategi untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan penggunaan kekuasaan adalah strategi merujuk pada seperangkat komponen atau unsur dalam komunikasi yang sangat spesifik berdasarkan konteks yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan atau efektivitas komunikasi. Hamijaya menyebutkan bahwa dalam strategi komunikasi akan perencanaan taktik, pengenalan dalam lapangan atau fact finding, perhitungan lingkungan atau etologi, komunikasi, pelaksanaan sebagai pada target sasaran. Dengan demikian, strategi komunikasi dalam konteks sebuah situasi akan persis sama, dapat diterapkan dalam konteks lain. Namun, demikian peran fungsi strategi komunikasi dalam sebuah lembaga atau aktivitas komunikasi sangat penting dan tujuan yang diharapkan. Kekuasaan merupakan suatu hal kemampuan, suatu potensi yang tidak akan terjadi jika digunakan oleh orang yang memilikinya. Kekuasaan juga merupakan suatu fungsi ketergantungan. Semakin besar ketergantungan Y kepada X, maka akan semakin besar kekuasaan X dalam perhubungan tersebut. Jadi, ketergantungan didasarkan pada alternatif yang dipersepsikan oleh Y dan pentingnya alternatif yang ditempatkan oleh Y dan dikendalikan oleh X. Seseorang hanya dapat memiliki kekuasaan atas diri orang lain jika ia dapat mengendalikan sesuatu yang ia inginkan oleh orang lain tersebut. Contohnya, orang tua memiliki kekuasaan yang sangat besar ke atas anaknya pada saat anak tersebut kuliah masih dibayar oleh orang tuanya. Sekian presentasi dari saya. Salah dan janggal file mohon maaf. Saya sudahi presentasi saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.